Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi lebih semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Ternyata adik-adik semangat semua ya. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik lipat tangannya nih. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah, diawali dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di ibadah kami kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Dan kami bisa bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan di ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang
taat Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan, kami mau setia sama Engkau Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, kami mau melompat-lompat, kami mau bersuka cita Tuhan. Kiranya Engkau menyertai siap kami yang mau bersuka cita, yang mau lompat-lompat. Mari kita sama-sama katakan amin. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Terus tos kanan kirinya bilang shalom. Shalom. Sudah? Yang belum tos cari temennya sampai dapat shalom. Oke, kalau udah siap, sudah semuanya udah dikasih shalom. Kalau udah siap, kita mau pujikan lagu setinggi-tingginya langit. Semua pakai gerakan ya. Musik. Tepuk tangan semua. Kakak lihat nih siapa yang gak pakai gerakan nih ya. Nanti kakak suruh maju nemenin kakak. Setinggi-tingginya langit, lompat semua. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Puter nih, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lompat semua. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Mana nih dalamnya? Kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau jadi King Kong nih. Semuanya pakai gerakan ya. Gimana nih gerakannya King Kong? Gimana nih? Kakak nggak lihat nih. Kok gak ada yang jadi King Kong ya? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kaki
betul? Udah siap? Happy ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat ya kak ya. Siap semua? Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Lebih dalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Yang semangat angkat tangan. Semuanya, ayo maju. Ayo maju semuanya. Kan semangat semuanya. Loh. Ayo, semangat ya semuanya ya. Maju semua dong. Kalau masih semangat semuanya, kita pujikan lagu King Kong sekali lagi ya. Ayo, gimana gerakannya King Kong? Gimana gerakannya King Kong? Badannya King Kong gimana? Ayo yang Kong badannya besar. Semua pakai gerakan dong. Aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku yang lebih dalam, makin mendalam. Terima kasih adik-adik. Wow, pinter-pinter semua nih. Terlihat ya semangatnya luar biasa adik-adik. Wow. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu. Firman
Tuhan untuk hari ini. Kalau pada saat ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biar apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau saja dan bisa menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka boleh bertumbuh iman mereka di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, puji Tuhan adik-adik, saat ini minggu pertama kita mau belajar bersama-sama tentang karakter Kristus. Pengertian karakter dalam bahasa Indonesia di sini dikatakan karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain atau apa? Tabiat atau watak ya. Watak. Jadi kata dasar karakter adalah sifat yang melekat pada pribadi seseorang. Jadi adik-adik, karakter itu dapat dilihat pada masing-masing orang ya. Setiap kita punya karakter yang berbeda-beda. Misalkan Tante Dori sama Tante Indah, karakternya pasti berbeda. Evan sama Timothy punya karakter yang beda. Setiap kita punya karakter yang berbeda-beda. Semua pasti punya karakter yang ada yang sifatnya bawaan dari mama papanya ya. Pasti berbeda, kakak adik pun punya karakter yang beda. Tapi adik-adik kita patut bersyukur ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita semua kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, adik-adik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter Kristus, kita minta kepada siapa? Minta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita semua, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, makanya kita harus biasakan hidup dalam hal-hal yang apa? Yang baik. Contohnya apa? Suka memuji Tuhan, apalagi suka berdoa, suka baca firman. Apakah itu sudah cukup? Cuma berdoa, baca firman sudah cukup? Tetapi kita apa? Ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Harus belajar dan melakukan apa yang baik. Memang butuh waktu ya adik-adik yang dulunya suka marah-marah ya, butuh waktu untuk dia menjadi menguasai dirinya, tidak suka marah-marah ya. Memang membutuhkan waktu semuanya itu. Jadi sampai pada akhirnya kita menutup mata ya. Semua itu butuh waktu. Kita semua menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti apa? Kristus. Karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu menjadi apa? Menjadi garam dan terang dunia. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ayo kita baca ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, ini yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah sudah punya rancangan yang baik buat setiap kita ya. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Ya di sini teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita contoh apa sih? Teladan seperti apa? Dalam karakternya Tuhan Yesus apa? Baik, apalagi murah hati. Ya. Tidak suka mencaci maki, apalagi sabar. Itu karakternya Kristus ya adik-adik. Teladan dalam penderitaannya. Kita lihat lagi di kitab Matius 5 ayat 16. Makanya dikatakan begini, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah,
Adik-adik, apabila kita punya karakter seperti itu, memiliki karakter yang buruk, jati dirinya pun akan menjadi buruk. Benar nggak? Kalau kita suka marah-marah, kita suka maki-maki, ya di sekolah atau sama teman kita, jati diri kita juga jadi baik atau buruk? Jadi buruk ya adik-adik. Itu gambarannya seperti ini. Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 18. Nah, dikatakan begini ya adik-adik, dengerin. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, makanya dengan adanya persekutuan kita ibadah di gereja ini, karakter kita akan dibentuk. Yang dulu suka marah-marah, ya, diubahkan, ya. Karena Tuhan mau kita berubah, jangan jadi anak yang apa? Sakarepnya dewe, jadi anak-anak yang tidak nurut akan perintah Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan, harus nurut maunya Tuhan, ya. Di sini orang hidup dalam Tuhan pasti akan karakter yang baik, ya. Yang buruk ditinggalkan, yang tidak baik ditinggalkan, ya. Karena kita melihat contoh dari siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa melihat jati diri kita ini seperti apa? Bisa tahu, apakah aku ini suka marah? Apakah aku ini pemberontak? Adik-adik bisa tahu enggak? Bisa enggak? Nah, pasti adik-adik bisa tahu, apakah aku ini suka marah-marah sama mama papa di rumah? Apakah aku ini suka ngambil uang mama tidak ngomong-ngomong? Kelihatan enggak? Karakter seperti itu baik apa enggak? Nah, itu akan kelihatan kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Kalau kita suka marah-marah, maki-maki orang, kalau kita suka ngambil uang mama tanpa ngomong, itu hal yang tidak baik, ya. Kayak tadi kakak bilang apa? Panjang tangan namanya pencuri. Itu namanya mencuri. Kalau kita ngomong, "Mama, aku minta uangnya ya, Ma." Itu kita ngomong, berarti kita kita minta sama mama, berarti kita nggak mencuri, ya. Ini loh, Dek, beli apa? Ya, jadilah anak-anak yang baik, ya. Belajar jujur, karakter yang baik itu dibangun dari kecil supaya kita jadi anak-anak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa tahu orang itu baik apa enggak? Takut Tuhan apakah enggak? Kita bisa nilai dari diri kita sendiri. Apakah aku ini sudah baik enggak sama teman? Apakah aku ini jadi anak yang egois enggak sama kakakku misalkan? Aku aja semua, kakak nggak usah. Ini kuenya buat aku ya. Mama lo ngasih buat aku tok. Boleh nggak gitu? Kalau kita punya saudara di rumah, punya kakak, dibagi ya. Jangan jadi egois. Jadi anak yang suka berbagi. Belajar dari kecil ya, supaya itu terbawa sampai adik-adik menjadi dewasa nanti. Jadi karakter yang baik ya. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan ya? Semua itu akan kelihatan dari karakter kita, kelihatan dari hari-hari kita di rumah, marah-marah banting barang atau apa, itu karakter baik apa enggak? Enggak ya adik-adik, kita jadilah anak-anak yang baik ya, anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, lewat perilaku itu akan kelihatan, mama papa pasti tahu, oh ini anakku yang si A seperti ini, anakku yang si B seperti ini. Ya, tante merasakan juga kalau Kak Deborah modelnya seperti ini, rodok diem, kalau nggak diajak ngomong kadang nggak ngomong. Tapi kayak yang sing lanang satu, waduh ngomongnya, tanya banyak tanya sampai mama sudah ngantuk masih tanya, Ma ini loh seperti ini Tama. Nah itu kadang-kadang kita harus, oh iya ternyata beda ya, bener nggak? Karakter anak itu berbeda-beda. Adik-adik semua di sini juga karakternya berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin suka marah, suka ngomel. Waduh Tuhan suruh kita menjadi anak-anak yang baik. Ya, anak-anak yang tidak sekarepnya sendiri, semaunya sendiri ya.
Adik-adik bisa lihat diri sendiri, aku ini sudah sabar apa enggak? Aku ini sudah jadi anak yang baik apa enggak? Aku ini sudah menjadi anak yang nurut enggak sama mama papa kita? Apa selama ini mama papa kita suruh ini, suruh itu enggak pernah tak lakukan? Ada enggak seperti itu? Kita merasa ya, oh aku ini sudah jadi anak yang enggak nurut loh sama mama papa, ya. Kita sudah menjadi anak-anak yang bandel sakarepnya sendiri. Maka karakter yang baik itu harus dibangun di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah, kita bisa mengenal seperti ini, suku bangsa juga bisa melihat apa? Dari apa? Oh ini orang Jawa misalkan. Ini orang Ambon, bisa kelihatan nggak? Dari wajahnya, bisa kelihatan dari kulitnya. Kalau yang rambutnya kriwul-kriwul dari mana biasanya? Papua, bisa kelihatan ya. Seperti itu. Jadi adik-adik ingat, kualitas hati kita ini itu sangat penting sekali. Walaupun kita pinter, kita pandai ya, kita cantik, tapi kita sombong, semua itu sangat ditentukan dari karakter kita semua ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan seperti misalkan dia yang membobol ATM, itu orang pinter atau orang bodoh? Itu orang pinter loh. Orang-orang yang mereka itu melakukan kejahatan ya, mereka itu bobol misalnya ATM ya, itu orang yang pinter, tetapi nggak punya apa? Karakter yang baik, ya kan? Itu sesuatu yang baik apa enggak? Tidak baik, itu contoh ya. Jadi karakter itu dibentuk supaya menjadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang apa? Yang jahat. Ya, seperti itu. Ya, untuk menjadi orang yang baik apa tadi? Melakukan firman. Ya, lakukan takut akan Tuhan. Makanya setiap hari dibangun iman kita di dalam Tuhan, baca firman, di rumah suka memuji Tuhan, ya. Yang kakak-kakak yang sudah bisa baca firman di sini siapa aja? Yang sudah bisa membaca angkat tangan. Yang bisa baca. Ada nggak yang sudah di rumah yang bisa baca di sini siapa? Belum ada yang bisa baca? Ada, semua sudah bisa baca kan? Bisa ya. Jadi biasakan bangun tidur atau mungkin dalam sehari aja adik-adik baca firman. Ya, Tante mengajarkan juga buat Kak Deborah juga Evan, mengajarkan untuk setiap hari. Makan aja 3 kali, betul? Ada yang makan sekali? Enggak kan? Baca firman enggak perlu panjang-panjang, satu perikop atau apa aja yang adik-adik yang lain. Yang penting belajar melatih untuk membaca firman Tuhan. Belajar untuk membangun rohani kita, baca firman atau memuji Tuhan. Di rumah siapa yang suka memuji Tuhan? Kalau kita melakukan itu maka kita menjadi anak-anak yang berguna ya. Contoh di Alkitab yaitu siapa ya adik-adik? Daud. Dia seorang yang baik, sederhana. Dia seorang apa? Gembala kambing domba. Dia punya karakter yang baik. Sehingga dia diangkat menjadi apa? Raja Israel. Nah, karakter Daud ini sangat berbeda dengan Raja Saul. Ya, adik-adik tahu enggak? Ketika Saul ditegur oleh Imam Samuel, dia nggak mau menyadari kesalahannya. Dia merasa dirinya benar, ya, dia merasa benar. Padahal Samuel itu yang mengurapi dia menjadi raja Israel. Nah, makanya adik-adik karakter yang baik itu akan selalu dipuji orang. Ih, anaknya baik, anaknya ramah, ya, benar kan? Kelihatan ya. Kalau anak yang baik itu pasti kelihatan. Adik-adik, permisi tante. Shalom, ya, biasakan di rumah shalom mama, ke gereja dulu atau mau ke sekolah, ya, datang pun gitu ya adik-adik, shalom mama, sukacita itu ada, mama shalom dek, seneng gak hati mama? Seneng loh, kalau datang, bruk, lepas tas langsung masuk kamar, loh, kenapa ya anakku ya? Jangan-jangan dia tadi tukaran sama temannya. Padahal nggak ada apa-apa loh di sekolah, benar? Jadi mamanya sudah khawatir, aduh jangan-jangan tadi dimarahin gurunya, atau jangan-jangan tadi dia tukaran sama temannya. Padahal nggak ada apa-apa, karena kita nggak punya apa? Shalom. Kadang-kadang kita datang,
Datang lagi, masuk langsung kamar. Mama, sudah pulang belum enggak anakku? Gak tahu sudah pulang apa enggak. Soalnya tidak disalami mamanya ada di rumah. Diam-diam aja ya. Jadi sesuatu yang berharga di dalam hidup kita adalah apa? Karakter yang baik dari hati yang mulia. Kita sudah diberi anugerah dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk memiliki apa? Karakter yang baik. Yang buruk-buruk kita tinggalkan ya. Sehingga semakin hari kita diubahkan menjadi serupa dengan apa? Dengan Yesus. Kita diubahkan dari hal-hal yang tidak baik, supaya kita nggak menjadi anak-anak yang jahat, jadi anak-anak yang baik, serupa dengan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang menjadi pribadi yang baik? Angkat tangan. Siapa yang mau kepingin punya karakter yang baik? Angkat tangannya. Ya, mana? Semua mau menjadi karakter yang baik. Ya, jadilah anak-anak yang punya karakter yang baik. Ya, di rumah, dimanapun ada, adik semua berada. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ayo kita hidup menjadi anak-anak yang menjadi apa? Kemuliaan bagi Allah. Nah, untuk menjadi alat kemuliaannya Allah, ya kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya Allah. Nah, di ayat penutup sini Tante bacakan di Roma 8 ayat 29. Coba ditayangkan di Roma 8 ayat 29. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, adik-adik, milikilah karakter seperti Kristus. Apabila kita sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Tuhan, berarti kita mau diubahkan ya. Kita mau berubah ya. Kita menjadi anak-anak yang diubahkan Tuhan. Jadi anak-anak yang baik ya. Di sini lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan dipimpin Roh Kudus. Mungkin kita gak bisa marah, bawaannya pingin marah aja, bawaannya pingin ngambek aja. Lihat ini ikan ini loh, masa ini, hari ini ikan ini, hari ini ikan ini lagi ya. Kita jadi bawaannya di rumah itu rasanya, waduh, pingin jadi marah, jadi tuan di rumah ya kan, marah-marah mamanya. Mama ambil no ini, jadi suruh-suruh sama mamanya. Kita jadi anak yang suka jadi apa? Ngatur, jadinya ini loh. Hah? Jadi kok kayak gini ya anakku ya, sedih hati mamanya. Tante juga seringkali di rumah itu kalau lihat misalkan adiknya sudah, Kak tolong ambil ini kak, tolong ambil ini kak. Wah, tante kadang-kadang diam dulu, sedih lihat. Tapi kalau sudah, tolong ini ya kak, tolong ini, nah itu tante pasti negur. Kadang-kadang kita sudah jadi kayak apa ya? Ini tolong semua ditolong-tolong. Jadi dia jadi raja di rumah. Jadinya kita jadi nggak baik loh ya. Jadilah anak-anak yang oh iya ya, di dalam rumah itu ada mama, papa, kakak, adik ya. Jadi dari itu diubahkan, yang dulu dia suruh-suruh, sekarang mama diambilkan air, diambilkan, ini loh mama mau nggak? Nah, diubahkan sama Tuhan. Jadilah anak-anak yang berubah, bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan ya, harus mau dibentuk ya, harus berbeda, harus bayar harga ya adik-adik, untuk mengubah watak dan karakter kepribadian kita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu semakin serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau kita semakin hari diubahkan, karakter yang jelek-jelek itu kita tinggalkan. Kita mulai pikir, oh ini nggak baik loh, aku tak tinggalkan. Misalkan ya adik-adik, di rumah mama tuh marah-marah, aku kok cuma main game terus ya, kok kayak mama itu sudah bosan ngomong-ngomong sama kita. Mama ini sudah, mulutnya sudah sampai, mama ini ngoceh aja terus. Sebenarnya mama ini sudah nggak mau ngoceh ya, tapi lihat kok main game aja terus. Gemes rasanya mama ya. Ya kita nggak sadar kadang-kadang, waduh, tanggung jawab kita sebagai anak gimana? Apakah kita cuma main game terus? Sudah lupa belajar, sudah lupa baca firman. Baca firman cuma berapa menit ya? Adik-adik yang suka baca firman, paling lama berapa menit kalau baca firman? 5 menit? Ada? Ada yang suka memuji Tuhan di rumah? Gak ada juga. Yang suka nyanyi-nyanyi, tante
Lihat siapa? Moana ya. Itu wow, ya seneng ya, suka memuji Tuhan. Setiap hari memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari aku bisa bangun tidur dalam keadaan sehat. Semua karena Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Ya, bukan karena kita, bukan karena mama papa kita, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang dari kecil membangun iman kita di dalam Tuhan supaya kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Ya, amin. Mau melakukan, mau belajar, karena itu yang Tuhan mau. Siapapun kita, tante juga mengalami itu. Tante mungkin kalau tante ceritakan bagaimana karakter tante yang dulu, waduh, gak karu-karuan. Ya adik-adik, tante dibesarkan dari keluarga yang bukan Kristen ya, dari kakaknya tante. Waduh, melihat sekarang tuh kayak memang berat, sulit loh adik-adik. Yang dulu seperti ini diubahkan seperti ini. Tapi harus, karena kita baca firman. Tuhan bilang lakukan, itu perintah. Melakukan perintah Tuhan. Jangan jadi kita melawan maunya Tuhan, karena kita ciptaannya Tuhan, anaknya Tuhan. Kalau anak Tuhan melakukan perintah Tuhan, gak mudah. Karena yang dulunya yang suka, tante merasakan, oh iya ya, ternyata dulu yang seperti ini Tuhan itu bisa mengubahkan. Adik-adik juga pasti bisa. Makanya dari kecil belajar untuk melakukan yang baik, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, bawa setiap kerinduan mama papa kita, pingin kita menjadi anak-anak yang baik. Mama papa kita ingin kita jadi anak-anak yang sukses. Adakah mama papa kita yang gak menginginkan kita berhasil? Gak. Semua orang tua menginginkan kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang dipakai Tuhan. Jangan bilang, mama aku mau melayani Tuhan karena apa ya, disuruh loh sama Tante Joyce. Wow, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita punya hati buat Tuhan, kita rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita setiap hari, diberi kesehatan, diberi nafas kehidupan. Apa yang kita mau kasih sama Tuhan? Hidup kita mempermuliakan Tuhan, bawa hidup kita untuk Tuhan ya. Kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Rancangan Tuhan buat adik-adik semua, rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi tetap percaya, ketika adik-adik bergantung sama Tuhan, karakter itu dibentuk setiap hari. Nah, di situ adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat. Dimanapun adik-adik semua berada, pakai Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi anak-anak yang baik. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mau melakukan itu? Mau menjadi anak-anak yang baik? Mau, jadilah karakter yang baik, yang menjadi berkat buat banyak orang. Oke? Itu aja firman Tuhan siang hari ini, bisa menjadi berkat buat adik-adik semua, melakukan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mau angkat pujian tadi, yang pertama yang dinyanyikan oleh Kak Deborah ya. Kita nyanyi lagu yang pertama, apa tadi lagunya? Iya, kita nyanyi lagu pertama ya. Jadikan aku indah. Tahu semua ya, nyanyikan semuanya. Semua nyanyi, jadikan aku indah ya. Oke. Ayo. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu.
kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh beribadah pada siang hari ini bersama-sama, baik yang di gereja, juga kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming. Tuhan, kami rindu umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus